Jadi revisi ini sekarang sudah kita melakukan pengkajian. Memang kita akan melakukan revisi Perda nomor 2 2018. Tapi revisi ini kan harus mendapat persetujuan DPR. Untuk itulah kita sedang menyusun draft apa-apa yang direvisi di dalam Perda itu nanti akan kita sampaikan melalui bagian hukum ke DPRD Kota Palembang untuk dibahas. Kita berharap ya karena agak terkendala ini karena terjadinya pertukaran anggota dewan ini. Kalau tidak ada pertukaran mungkin sudah bisa selesai di 2019 ini. Poinnya apa Pak yang pengen kita ini? Ya, yang jelas poin masalah besaran tadi yang terkena pajak. Mungkin tadi di dalam perda kita 3 juta. Kita akan studi banding atau tiru dengan kota-kota lain yang setara dengan Kota Palembang. Kira-kira berapa yang harus sepantasnya yang sesuai dengan kondisi pengusaha atau usaha yang ada di Kota Palembang. Artinya biar kesannya menyasar yang besar gitu. Iya. Ini keinginan kita atau masukan Pak dari Ya, sebenarnya ya dari awal kita berkeinginan seperti itu karena kita melihat ya ini tidak bertentangan dengan UMKM tadi. Satu sisi UMKM kita berikan bantuan, di sisi lain Perda 2018 ini ya mengharuskan 3 juta. Nah, 3 juta per bulan itu UMKM masuk kalau Pak. Nah, itu. Kantin sekolah. Iya. Pak, ini kan baru setahun Pak. Mungkin kan Pak untuk bisa direvisi? Ya, bisa. Bisa Pak ya, secara Ya, aturannya Pak. jadi selagi undang-undang itu kalau bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau peraturan itu kan dibuat itu untuk membuat masyarakat itu tidak resah. Kalau justru aturan meresahkan masyarakat, justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi harus kita revisi, tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Pak, Ada beberapa seperti hiburan, seperti reklame, seperti ada beberapa item yang harus kita revisi. kalau kayak hiburan segala macam itu diturunkan kayak atau? Nah, kita melihat kondisi ya. kita membuat supaya Palembang ini bisa bergejolak lah, hiburan-hiburannya, konser-konser, pertunjukan-pertunjukan. Nah, itulah yang akan membuat ramai kota. Dengan ramainya kota itu ya pajak bisa masuk. Tapi kalau sepi tidak masuk pajak. Pak, selama penerapan ITEK nih Pak, apa saja Pak tantangan? Ya, banyak tantangannya. Satu ya dari segi pemasangan ada penolakan. Yang kedua setelah pemasangan sistem kita dimainkan. Yang ketiga ya perlu pengawasan. Kalau tidak pengawasan itu mustahil. Nah, yang keempat ya kita terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena sekarang ini kan sistem pembayarannya sudah melalui bank atau melalui tempat-tempat yang ditunjuk. Nah, mungkin ini banyak yang tidak tahu. Kalau dulu kan mereka ada yang jemput bola, ada yang petugas yang memungut. Nah, sekarang secara aturan petugas-petugas tidak diperkenankan lagi untuk melakukan pemungutan secara langsung dengan wajib pajak atau wajib pajak. Langsung setor ke rekening. Tercatat di bank semua. Tadi dikembalikan lewat UMKM tadi, bantuan lewat dinas koperasi UKM. Jadi masing-masing OPD itu kan mempunyai program mereka. Nah, program inilah apa programnya? Dananya dari pajak-pajak inilah. Nah, artinya itu juga perlu disosialisasi. Iya, jadi uang yang kita pinjami dengan masyarakat itu uang dari pajak itu lah. Iya. Artinya kan Ya cukup signifikan lah kalau tanya DPR, dia ada datanya kan.